Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mutakin. Saya dari program Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah yang berjudul Mukhtalifil Nasakh Mansukh. Pernah enggak Anda membaca suatu hadis yang saling bertentangan? Seperti hadis tentang ziarah kubur yang dulu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian sekarang diperbolehkan. Yang mana yang kita harus ikuti? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Dalam dunia ilmu hadis, ada satu konsep yang menjadi sangat kontroversi. Tidak semua ulama setuju dengannya. Inilah yang disebut dengan konsep nasakh mansukh, yaitu penghapusan hukum lama oleh hukum baru. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam siapa ulama yang menerima, siapa yang menolak, dan mengapa mereka berbeda pandangan. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ulama yang mendukung konsep nasakh. Mari kita mulai dari mereka yang menerima konsep ini sebagai bagian penting dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau bukan hanya seorang imam, tapi beliau juga sebagai arsitek hukum Islam klasik. Dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau menegaskan bahwa nasakh mansukh itu sah, tapi bukan sembarangan. Ada 3 syarat yang harus ditempuh dalam penerapan nasakh. Yang pertama yaitu harus ada kontradiksi dalil yang saling bertentangan. Kemudian harus tahu dalil yang lebih dulu dan mana yang datang kemudian. Syaratnya itu harus ada dalil yang jelas menyatakan bahwa hukum itu benar-benar diganti. Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kita satu hal penting, yaitu jangan terburu-buru, kemudian teliti, kontekstual, dan berpikir metodologis. Selanjutnya yang kedua yaitu Imam Ahmad bin Hambal, seorang tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana beliau adalah sosok yang dikenal teguh dalam menjaga kemurnian sunnah. Namun di sisi lain, beliau juga realistis dalam memahami dinamika hukum. Dalam konteks nasakh mansukh, Imam Ahmad menunjukkan pendekatan yang sangat praktis dan kontekstual. Ia tidak terlalu banyak teori, tetapi justru melihat realitas perubahan hukum dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai bukti nyata bahwa nasakh memang benar-benar terjadi. Contoh nyata, perubahan hukum masa iddah. Salah satu bukti paling kuat dari penerapan nasakh menurut Imam Ahmad adalah perubahan masa iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya. Awalnya, wanita yang tinggal mati suaminya beriddah selama 2 tahun, sebagaimana firman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 240. Namun, kemudian diturunkan surah Al-Baqarah ayat 234 yang menetapkan bahwa iddah menjadi 4 bulan 10 hari. Bagi Imam Ahmad, perubahan ini bukan sekedar variasi, tetapi merupakan indikasi kuat adanya nasakh dalam syariat Islam. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga menunjukkan kepekaan syariat terhadap kondisi sosial dan kebutuhan umat Islam hingga sekarang ini. Selanjutnya yaitu Imam Al-Hazimi, sang pengarsip nasakh dalam hadis. Jika Imam Asy-Syafi'i dikenal dengan kerangka metodologi yang ketat dan Imam Ahmad dengan pendekatan realistis, maka Imam Al-Hazimi tampil sebagai sosok yang sistematis dan dokumentatif dalam isu nasakh mansukh. Karya monumentalnya yaitu Al-I'tibar fi Al-Nasikh wal Mansukh min Al-Atsar menjadi bukti dedikasinya dalam mengarsip dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang telah dihapus hukumnya. Apa sih yang membedakan Al-Hazimi dengan tokoh-tokoh sebelumnya? Nah, Al-Hazimi tidak hanya menerima nasakh secara teoritis, tetapi ia juga menganalisis
dan mengategorikan hadis-hadis tersebut berdasarkan standar yang ketat dan bisa diverifikasi. Selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian yang kedua, ulama yang menolak atau membatasi nasah mansukh. Tapi tidak semua setuju. Ada juga para pemikir besar yang menolak atau setidaknya itu membatasi konsep nasah mansukh. Yang pertama yaitu Abu Muslim Al-Asfahani. Bagi beliau, wahyu tidak bertentangan. Jika ada hadis yang tampak berbeda, jangan terlalu terburu-buru untuk menghapusnya. Coba pahami konteksnya, gunakan metode tahsis dan takyid. Baginya, semua bisa dikompromikan. Selanjutnya yaitu Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar abad ke-5 Hijriah. Beliau dikenal sebagai Hujjatul Islam. Bukan hanya ahli fikih, tetapi beliau juga seorang sufi. Dalam kajiannya tentang usul fiqh, Al-Ghazali memiliki sikap yang sangat hati-hati dan moderat terhadap konsep nasakh mansukh. Dalam karyanya Al-Mustafa, Al-Ghazali menyampaikan dengan tegas, kompromi dulu baru nasakh. Menurut beliau, ketika dua dalil tampak bertentangan, kewajiban pertama seorang mujtahid adalah mencari titik kompromi. Barulah jika semua bentuk kompromi telah benar-benar buntu, maka nasakh menjadi opsi terakhir. Mengapa? Karena Al-Ghazali melihat bahwa nasakh adalah tindakan besar. Ia bukan hanya mengubah hukum, tetapi juga menghapus sebuah teks wahyu secara hukum. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa menjaga keberlakuan dua teks lebih utama daripada menghapus salah satunya. Selama masih ada celah untuk mentakwil, menghususkan, atau mengkontekstualkan teks, maka itu harus diutamakan. Contoh pendekatan moderat Al-Ghazali, misalnya jika ada dua hadis, satu yang memerintahkan sesuatu, satunya lagi melarang. Al-Ghazali akan terlebih dahulu mencari perbedaan konteks, waktu, atau sasaran hukum sebelum sampai pada kesimpulan bahwa salah satunya dinasakh. Bagi Imam Al-Ghazali, nasakh bukan hanya soal urutan waktu, tapi harus ada bukti kuat bahwa dalil baru memang dimaksudkan untuk menggantikan hukum sebelumnya. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa ilmu hukum bukan tentang buru-buru mengganti, tapi tentang menjaga sebanyak mungkin teks wahyu tetap hidup dalam hukum. Ia menyadari bahwa realitas manusia berubah, tapi kehati-hatian dalam mengelola wahyu adalah prinsip utama. Hukum bisa berubah, tapi integritas wahyu harus tetap dijaga. Kemudian yang terakhir yaitu Abdullah Ahmad An-Naim, seorang kritik kontemporer atas nasakh demi keadilan moral. Di tengah arus pemikiran tradisional Islam yang telah berkembang berabad-abad, muncul sosok kontemporer dari Sudan bernama Abdullah Ahmad An-Naim, seorang pemikir hukum Islam yang berani menantang warisan klasik dengan tawaran pendekatan yang lebih etis dan humanis. Menurut beliau, konsep nasakh dalam bentuk klasik seringkali dijadikan legitimasi untuk menyingkirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bersifat inklusif, toleran, dan egaliter. Misalnya, ayat-ayat yang menyatakan kebebasan beragama, perlakuan setara terhadap perempuan, dan toleransi sosial kerap dianggap telah dinasakh oleh ayat-ayat yang lebih eksklusif. Nasakh telah digunakan untuk menghapus ayat-ayat eksklusif dan adil. Kemudian, beliau mengajak kita kembali ke nilai-nilai makiyah yang menekankan kebebasan, kesetaraan, dan spiritualitas. An-Naim menantang kita berpikir ulang, apakah agama itu harus membelenggu atau membebaskan? Perdebatan ini belum selesai, tapi satu hal yang jelas. Perdebatan masalah ini belum selesai, tapi satu hal yang jelas. Konsep nasakh mansukh bukan sekadar hukum. Ia adalah cermin dari cara kita memahami perubahan, konteks, dan keadilan. Apakah Anda lebih condong ke Imam Syafi'i yang sistematis, atau Abu Muslim yang konsisten dengan wahyu,
Atau Anda ingin reinterpretasi seperti An-Naim? Tulis di kolom komentar siapa tokoh yang paling Anda setujui dalam melihat Nasah Mansub dan kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.